teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam keadaan baik. Walaupun saat ini kalian sedang di rumah dan belajar di rumah, saya berharap kalian semua tetap sehat. Oh iya, hari ini kita mau chapel. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan menyanyikan pujian Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan lewat chapel. Walaupun chapel hari ini kami lakukan secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami dan ada berkat Tuhan yang kami dapatkan lewat firman yang kami baca dan renungkan. Berbicara pada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya mengajak kita untuk membaca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang bergumul untuk melawan efek atau akibat dari penyebaran virus COVID-19. Dalam situasi yang seperti ini, seringkali kita sebagai manusia memiliki respon yang takut dan khawatir dengan keadaan ini. Mungkin kita takut tertular penyakit tersebut, atau mungkin kita khawatir dengan keadaan ekonomi saat ini. Karena pada kenyataannya ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak sekali orang yang kehilangan penghasilan, mungkin usahanya bangkrut oleh karena terkena dampak COVID-19 ini. Teman-teman, bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana respon yang harus kita tunjukkan di dalam situasi dan keadaan kita saat ini? Apakah kita takut, khawatir, atau kehilangan sukacita, atau seperti apa? 2 minggu yang lalu di dalam chapel kita diingatkan bahwa di tengah badai kehidupan yang kita alami ada Yesus bersama dengan kita. Minggu lalu di chapel yang sama kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Dan hari ini saya juga mau mengajak kita untuk melihat teladan dari jemaat Makedonia, bagaimana juga mereka menghadapi penderitaan, pergumulan hidup yang mereka alami pada masa itu. Yang pertama, kita mau melihat bahwa jemaat Makedonia ini adalah jemaat, Alkitab mencatat mereka adalah jemaat yang saat itu sedang dicobai dengan penderitaan yang sangat berat, dengan berbagai macam kesukaran dalam hidup mereka. Dan bukan hanya mengalami penderitaan, Alkitab mencatat mereka juga mengalami kemiskinan yang sangat-sangat miskin pada masa itu dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain yang pernah dilayani oleh Paulus. Namun, walaupun keadaan mereka seperti itu, kita bisa melihat satu teladan yang baik dari orang-orang ini. Mereka meresponi penderitaan itu dengan sukacita. Mereka tidak marah atau tidak menyesali diri, atau tidak menyesali keadaan, atau tidak mengasihi diri sendiri, atau bahkan tidak marah kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi yang mereka hadapi. Mereka tetap bisa bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, dalam keadaan mereka yang seperti itu. Teman-teman, apa kuncinya? Di ayat 9 dikatakan,
dikatakan bahwa mereka telah mengenal kasih karunia Kristus. Artinya bahwa mereka itu sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah mengenal Kristus lebih baik, dan mereka meyakini bahwa situasi, keadaan yang mereka alami saat ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa sumber sukacita mereka adalah karena Yesus ada di dalam hati mereka. Karena Yesus menjadi juru selamat mereka. Karena Yesus memegang hidup mereka. Itu yang menjadi sukacita mereka. Jadi di tengah situasi yang mereka alami, mereka tetap percaya tangan Tuhan memegang hidup mereka. Nah, teman-teman, ini respon yang sangat luar biasa dari jemaat Makedonia. Dan kalau kita berefleksi, bagaimana dengan kita? Di tengah situasi yang kita alami saat ini, di tengah pergumulan yang kita alami saat ini sebagai seorang manusia, di tengah pandemi yang saat ini kita alami, apa respon kita? Apakah kita kehilangan sukacita, ataukah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Teman-teman, mungkin penderitaan kamu tidak seperti penderitaan jemaat Makedonia. Bagi kamu sekarang penderitaannya mungkin tidak bicara tentang kekurangan makanan. Saya yakin kamu kelimpahan makanan, tiap hari kamu makan, semua serba cukup. Tetapi mungkin penderitaan kamu sekarang ini adalah kamu tidak bisa pergi kemana-mana, kamu tidak bisa bertemu dengan teman-temanmu. Lalu kamu juga mungkin capek tiap hari dengan omelan orang tua. Oleh karena mungkin orang tua melihat kamu di rumah atau kebanyakan main game, tidak bisa membagi waktu dengan baik. Atau penderitaan kamu alami saat ini adalah kebosananmu, terlalu lama di rumah. Atau mungkin penderitaan buat kamu sekarang ini adalah kamu melihat dan menyaksikan orang tuamu bertengkar di depan kamu. Teman-teman, penderitaan ini waktu kamu alami, semua penderitaan ini ketika kamu alami, apa respon yang muncul? Apa yang muncul di dalam dirimu? Apakah dalam situasi atau penderitaan yang kamu rasa ini terlalu berat, kamu masih bisa bersukacita enggak? Kamu masih bisa bersyukur enggak kepada Tuhan? Atau kamu malah bersungut-sungut? Belajar dari jemaat ini, jemaat Makedonia, di tengah penderitaan mereka, mereka tetap bisa bersukacita, mereka tetap bisa bersyukur, karena mereka tahu sumber sukacita mereka adalah Yesus, bukan situasi sekitar mereka. Hal yang kedua yang dapat kita teladani dari sikap hidup jemaat-jemaat di Makedonia adalah walaupun mereka menderita, tapi mereka mampu berbagi atau memberi kepada orang lain. Teman-teman, ketika seseorang mengalami satu pergumulan atau penderitaan, cenderungnya adalah dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mau supaya orang lain mengasihi dia, dan sangat jarang sekali orang yang menderita memperhatikan orang lain. Beberapa waktu yang lalu ada satu lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, rencananya mau memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Lalu kemudian lembaga ini meminta bantuan ke suami saya untuk mendata nama orang-orang yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Tentunya bukan hanya mendata, tapi menelpon untuk mengkonfirmasi apakah mereka benar-benar mengalami dampak atau tidak. Nah, dari daftar nama-nama yang ada, kemudian saya membaca ada satu nama yang saya tahu ini orang masih mampu secara ekonomi, masih mampu untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Tapi yang menarik adalah dia mencantumkan namanya di dalam daftar penerima bantuan sosial tersebut. Ketika dikonfirmasi, dia dengan ringan, dengan santai berkata bahwa ya siapa tahu saya dapat, kan lumayan saya dapat bantuan. Nah, memang itulah kita manusia. Apalagi ketika kita dalam status keberdosaan kita seringkali hanya memikirkan diri sendiri. Waktu kita menderita, kita hanya memikirkan diri
sendiri, mengasihani diri kita sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain. Namun jemaat Makedonia lagi-lagi memberikan satu contoh buat kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu seperti apa? Orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan itu seperti apa? Mereka bisa berbagi walaupun mereka menderita. Jemaat Makedonia ini membantu, bukan membantu jemaat yang besar pada masa itu. Mereka membantu memberikan dana kepada jemaat Yerusalem, walaupun secara keuangan mungkin mereka miskin. Yerusalem itu jemaat yang kaya, tapi pada masa itu mereka sedang mengalami krisis keuangan. Tetapi jemaat Makedonia mampu memberi, bahkan Alkitab mencatat lebih dari yang dibayangkan oleh para rasul-rasul pada masa itu. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Pada masa sekarang ini, ketika kita melihat ada banyak sekali orang yang menderita akibat kena dampak COVID-19, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mereka? Atau kita hanya sibuk menonton orang-orang yang berbuat sesuatu untuk mereka? Harusnya teman-teman, kita yang memiliki kasih Kristus, yang tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat buat kita, harusnya kita bisa berbuat lebih buat orang-orang tersebut. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita mendonasikan sebagian uang kita untuk membantu mereka. Atau misalnya, kita memberikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan memberikan informasi tentang lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka untuk meringankan penderitaan mereka. Atau mungkin kita bisa membuat, kalau kamu senang dengan digital, kamu bisa membuat konten-konten yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi semangat buat sesama kita. Atau mungkin kita bisa mendoakan mereka. Ya, bagi kita yang tidak mampu memberi uang, tidak mampu memberikan konten, atau tidak mampu untuk memberikan informasi, kita bisa melakukan yang satu ini, berdoa buat mereka supaya iman mereka dikuatkan oleh Tuhan, supaya mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan, tetap bisa bersyukur dalam keadaan susah yang seperti sekarang ini. Namun harus diingat teman-teman, bahwa alasan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu bukan supaya kita dipuji, tetapi kita melakukannya sebagai bagian dari bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka tugas kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Jangan seperti ada orang-orang tertentu yang melakukan memberikan sesuatu kepada orang, kemudian mereka memposting di media sosial dengan tujuan supaya mereka mendapat pujian atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi isinya prank. Nah, itu sesuatu yang salah. Sebagai anak Tuhan, motivasi kita adalah saya melakukan sesuatu pada sesama karena Tuhan sudah lebih mengasihi saya. Anak-anak, 2 poin ini kiranya boleh menjadi sebuah perenungan buat kamu. Bagaimana respon kita terhadap situasi dan penderitaan yang kita alami saat ini? Penderitaan kamu, penderitaan saya, apa respon kita terhadap keadaan seperti itu? Apakah kita masih tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, bisa bersyukur, atau kita malah sebaliknya, kita bersungut-sungut dan marah, ataupun melakukan hal-hal yang negatif yang lain? Kemudian yang kedua, ketika kita melihat ada orang yang menderita, apakah kita tergerak mau melakukan sesuatu kepada orang tersebut sebagai dasar kasih kita, atas dasar kasih kita kepada Tuhan, atau kita malah menutup mata dan tidak peduli, yang penting saya senang? Kiranya Tuhan menolong kamu dan saya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, rohani kita semakin baik, dan kita juga boleh menjadi berkat buat sesama kita, terlebih di masa sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan. Lewat teladan jemaat Makedonia, kami diingatkan sebagai anak Tuhan, respon kami apa terhadap penderitaan. Kami hendaknya tetap bersukacita, karena kami tahu
bahwa sumber sukacita kami adalah dari Tuhan sendiri. Kami juga kiranya Tuhan gerakan hatinya untuk boleh berbagi kepada sesama. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak yang sedang belajar di rumah, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan tetap beri sukacita, apalagi di akhir semester ini tentu ada banyak tugas, ada banyak ulangan yang harus mereka ikuti. Kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.